Dan di belakang diingat-ingat ini harus lurus juga. Bagian T ini ada huruf F soalnya di depan. F ini fire itu titik pembakaran. Ini titik pembakaran pada motor ini. Jadi pada posisi F ini lurus, pada posisi F ini berarti percikan api yang keluar, bukan top. Nah, kalau ini sudah top bagian atas TMA, titik mati atasnya ini, titik mati atas. Biasanya bagian lahar loket asnya yang sering terjadi pada motor Honda Revo. Oke, kita buka. Posisi nokennya ada di sebelah sini. Jadi kita harus buka bagian tutup silinder kop. Kita kalau buka dari itu mau buka noken as, buka gear timing depan noken as, jangan lupa bagian pembuangan sulingan ini harus dilonggarin. Baut ini di bawah ada baut 10, kunci 10 ini harus dilonggarin atau dibuka bagian olinya. Ini di dalamnya ada tekanan oli, jadi kalau ini dibuka ke bagian tuas pengenceng rantai kamrat itu nggak mudah bengkok. Kalau ini nggak dibuka, kena hentakan ketika kita membuka kunci depan, kunci 12 bagian depan ini, kalau nggak dibuka di sini otomatis di dalam akan bengkok. Jadi tanpa kita tahu dipasang, karetnya nanti tidak sejalan atau tidak selurus dengan rantai kamrat. Jadi penyebabnya nanti ada kerusakan bagian sini dalam jangka panjang. Jadi kita buang dulu olinya. Nah, ini keluar oli. Ini ada oli keluar kalau digerakkan. Jadi dibuang dulu olinya. Biar di sini bagian pengungkit kamratnya di dalam itu, kalau di bengkel kami itu namanya pengungkit kamrat. Dia berfungsi untuk membuat kamrat itu jadi kenceng, jadi nggak kendor, itu secara otomatis. Jadi kita buka bagian sini dulu, kita cek lahar nokennya. Nah, seperti ini. Ini buka bagian gear timing. Gear timing, gear kamrat. Nah, ini teman-teman, bunyinya kasar. Ini sudah terasa. Coba lebih dekat, ada suara. Diputar pakai tangan aja bunyi. Sudah bunyi. Jadi seperti ini. Nah, kita cek penyebab kerusakan. Ini biasanya sering terjadi pada Revo. Itu penyebabnya dari ini, rumahnya terlalu seret. Jadi ke lahar ini sering cepat rusak. Kita cek dulu. Terus pakai ini, menarik, pakai ini alatnya.
Kan kita tarik. Nah, ini. Jadi yang rusak bagian ini. Ini kalau dibersihkan akan bunyinya tambah nyaring. Bunyinya seperti ini. Kasar. Ini penyebabnya dari lahar noken as. Seperti ini. Jadi kita harus ganti laharnya. Ini. Oke, kita buka, kita ganti ke ruangan sebelah. Ini harus diganti. Komponennya harus diganti. Nah, komponen penggantinya ya ini. Oke. Lahar ini diganti semua, besar kecil. Soalnya kalau diganti satu-satu ini enak, ini nanti normal, ini nanti yang rusak, gantian nanti. Jadi sekali buka kita harus ganti semua. Jadi seperti ini. Ini laharnya. Pakai yang bagus. Nah, ini laharnya yang besar, kan ada dua macam, ada dua seperti ini. Nah, kita buka ininya dulu. Kita bukanya pakai seperti ini. Jadi plat tebel, ini plat tebel dilubangi, dimodif seperti ini. Memang sudah dimodif ini. Ini sudah dimodif teman-teman. Jadi bentuknya sudah dibentuk sesuai dengan ukuran ini. Jadi kita tinggal naruh. Sudah. Nah, jangan dipukul pakai palu, jangan. Ini nanti kena ininya, nanti gear timingnya nggak sesenter sesuai dengan sesuai dengan ukuran dari kendaraan. Nanti gear timingnya nanti udah lurus, jalannya udah lurus, jadi akhirnya nanti sering kena ke lantai kamrat kalau ini dipukul, sehingga dipukul pakai palu untuk bukanya. Nah, kita pakai seperti ini. Nah, pakai seperti ini teman-teman. Kita pakai dongkrak. Terlepas seperti ini. Nah, bagian ini sama juga cara bukanya harus pakai. Jadi kita cuma nambahkan gear ini, gear dari gear depan punya motor. Ini dimodif seperti ini. Jadi untuk masuk ini leg. Nah, kita pasang ini. Nah, seperti itu. Itu kita buka pakai ini pakai bekas ujungnya obeng trek yang sudah patah, dibentuk seperti ini. Jadi nggak akan pernah bengkok. Untuk menekan ini diusahakan besarnya ini dengan besar lingkaran dalam lahar itu harus lebih kecil. Lingkaran ini, bentuk diameternya ini harus lebih kecil dari lingkaran dalam lahar atau bearing. Jadi seperti ini. Kita buka. Nah, terlepas dengan mudah. Jadi gak ada di sini, tidak menimbulkan cacat atau gimana. Jadi nggak pas ngerusak, istilahnya nggak mengorbankan noken asnya.
Kalau di Palu takut ini jeber, nanti lahar barunya yang dipasang kan tidak masuk ke nokennya. Kalau pakai alat hidrolis seperti ini, tekanan alat press yang memakai hidrolis, jadi cara bukanya 99% itu aman untuk noken as. Jadi kita pasang, pemasangannya pun sama dengan yang seperti dibuka barusan. Itu seperti ini. Ya, kita pasang. Kita taruh di sini. Ini geser ke atasan. Nah, seperti ini. Pakai lampen seperti ini. Jadi ini biar tidak kena ini, biar nggak kena tekan ini. Senternya ini senter namanya. Ini untuk tempat dudukannya gear timing. Ini gear kamrat bagian depan, gear noken as. Jadi ini harus dikasih pengaman seperti ini kalau jadi lebih bisa. Jadi untuk nekan ini harus dikasih pelindung. Nah, caranya seperti ini. Kita pasang, kita tekan, hidrolisnya dipompa. Sempurna, jadi tidak ada bekas mukul. Kalau pakai palu ini akan membekas nanti di sini, jadi tidak ada bekas mukul. Nah, kita pasang. Set. Kita kasih lemek, kasih pelindung pakai yang lahar bekasnya. Jadi seperti ini, biar nggak rusak. Jadi seperti ini. Oke. Kita pasang seperti ini. Bagian bawah dibalik seperti ini, supaya ini laharnya ini sampai ke batas pemasangan. Ini ada batasnya, jadi kalau sudah nyampe ke itu ada batasnya. Nah, terus jadi cukup masangnya seperti ini. Sudah terpasang, yang baru sudah terpasang, aman. Yuk kita beralih ke pemasangan pada mesin. Harus pakai seperti ini, jangan sampai memukul bearingnya. Kalau memukul bearingnya takut khawatir kena bagian bola laharnya, itu kan ada bola-bola kecil, takut kena itu. Jadi berpengaruh pada kinerjanya bearingnya. Jadi tinggal mukul ini. Nah, sudah masuk. Kita pasang pengancingnya. Ini ada pengancingnya. Kalau Revo ini ada pengancingnya seperti ini. Kunci 10. Nah, seperti ini. Jadi ini buka bagian ini untuk ngecek pemasangan kamratnya. Jadi soalnya ini untuk melihat posisi top pada mesin.
posisi T ini ada huruf T, ada garis, dan di sebelahnya ada huruf T seperti itu di dalam bagian sini. Ini harus lurus ini ada garis juga, harus lurus ini. Terus yang di depan ini ada garis juga, ini ada garis ini harus lurus ini, deck harus lurus deck seperti ini. Jadi harus lurus ini, garis ini harus lurus ini posisi topnya. Dan di belakang diingat-ingat ini harus lurus juga bagian T. Ini ada huruf F soalnya di depan. F ini fire itu titik pembakaran. Ini titik pembakaran pada motor ini. Jadi pada posisi F ini lurus, pada posisi F ini berarti percikan api yang keluar, bukan top. Nah, kalau ini sudah top bagian atas, TMA, titik mati atasnya ini, titik mati atas. Jadi ini harus T, dan bagian depan ini harus lurus ini, garis ini harus lurus deck ini. Jadi ini pemasangannya sudah benar. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, bagian tutupnya kita pasang. Nah, seperti ini. Kenapa? Tetap. Pilih apa? Top one. Jangan lupa baut yang pertama dibuka tuh untuk pembuangannya oli di sini. Ini dipasang kembali. Nah, pasang kembali. Jadi kita hidupin. Kalau yang barusan sebelum dibuka, sebelum diganti bearingnya, bunyinya kayak mesin pecah. Ada yang terlepas di dalam. Jadi penyebabnya dua ini teman. Penyebabnya dari bearing ini. Nah, setelah diganti, alhamdulillah sempurna. Tinggal nyapit bagian perangkat injeksinya. Ini masih konfirmasi sama orangnya yang punya. Jangan langsung bongkar, teman-teman, gak enak. Sekarang musim pandemi, keuangan agak merosot. Jadi kalau kita dibongkar dulu nanti orangnya kekurangan dana, ya apa? Masa orangnya mau bayar kalau kekurangan, kalau gak ada uang sama sekali? Ya, harusnya kita konfirmasi dulu sama yang punya, lebih aman. Kita kan cuma menjual jasa. Jadi layanan dari bengkel kami, kepuasan konsumen adalah prioritas dari bengkel kami.